Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Oh, sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku,
Shalom, kembali lagi di SWS. Kembali lagi dengan saya dan lah, kok aku sendirian? Kemana ini MC semuanya? Kita coba telepon Nathan saja. Please. Lama sekali ah. Halo, Mas Bro, dek mana Mas Bro? Aku lagi di Bandung. Loh, lah aku mau rekaman sama siapa? SOC nih. Loh, gak tahu. Loh. Sama gak janjian, Be? Siapa-siapa tak? Loh lah, aku dikasih jadwal untuk rekaman tapi nggak ada MC 1E. Gimana dong? Nggak. Naik jabatan saya. Anu. Apa? Naik jabatan lagi. Naik jabatan saya. Anu. Apa? Anu. Siapa? Siapa? Yang kemarin kita wawancara narasumbernya. Oh, Ya. ketua kita. Oh, dikembalikan ke Dian ini. Kamu sudah pensiun kah? Belum, kan masih di Bandung, masih liburan. Curang. Ya wes, aku tak hubungi Dian. Aku tak hubungi Dian dulu. Jangan lupa oleh-oleh, oke? Oke? Dadah. Tuhan Yesus berkati. Bless you. Semangat. Dadah. Ya, aku sendirian dong. Kita cut dulu ya teman-teman. Maaf. Dadah. Sekian perjumpaan kita sementara ini. Dadah. Shalom Youth. Kembali lagi di SWS kan namanya tetap. Loh, bukan ya? Oh, SWS sudah berakhir. Sudah saya tamatkan. Kontraknya sudah berakhir. Sekarang namanya apa? Sekarang namanya KTMBS. Kupas tuntas masalahmu bersama SOC. Yes. Wah, ini sesi baru ya, Mbak Iya, ya. Wah, aduh. Gila sih, siapa nih yang mikirin namanya emang? Aduh, pasti orang yang luar biasa juga. Amin. Ketawa dong, Oh iya. Nah, ini kok saya tiba-tiba dipanggil, ini ada apa ini kok? Gak tahu. Turun tahta. Dari jabatan pembicara, lagi. iya, turun jabatan saya. Lah Nathan ke Bandung. Aduh, dia emang gimana sih Nathan itu ya? Dia pecat saja dari SOC. Gitu. Jadi tapi KTMBS ini apa sih sebenarnya? Nah, kata MBS ini kayak namanya sih kayaknya Baren kan kupas tuntas masalahmu bersama SOC. Jadi kita bakal bahas-bahas masalah-masalah yang ada di sekitar kita, terutama remaja-remaja. Iya, buat remaja-remaja, anak pemuda-pemuda. muda. Nah, kita kupas tuntas, kita bahas gitu. Kita mau cari tahu apa itu dan kita mau menyelesaikannya. Iya, gimana Ya, cara nggak? penyelesaiannya gitu. Siapa tahu nanti teman-teman nemu jalan keluar Iya, juga dari kita. dari bincang-bincang kita, dari sharing kita. Lah, ini kan namanya kupas tuntas masalahmu. Lah, masalahmu apa sekarang ini? Oh iya, Mbak. masalahmu ini apa? Iya Mbak Ren, aku tuh mau cerita ya Mbak ya. Oh, curhat. Saya suka curhat. Aku itu kan kemarin itu kan kan aku masuk tim multimedia nih. Nah, terus kan ketuanya kan Iska tuh. Nah, Nanti kasih foto. oh iya nanti kan foto Iska. Nah, aku tuh kemarin tuh diajak Iska disuruh LCD loh Mbak. Oh iya. Nah, aku kan yuk gak pernah LCD kan Mbak. Sebelumnya belum pernah. Aku belum pernah belas LCD. Terus kemarin tuh aku disuruh tuh aku wes mau aku gak mau soalnya ya aku ya takut tambah kaiso kan kayak gitu sih. Lah kenapa kok takut? Kan kemarin nggak salah udah belajar bareng-bareng sama Andro. Hari apa kemarin tuh? Hari Sabtu kan udah belajar bareng. Iya sih, tapi aku takut Mbak, like, misalnya kok nanti pas pelayanan nih pagi terus habis itu pujian kan. Aku takut ya misalnya telat gitu ini terus nanti jadi pusat perhatian orang-orang liatin semua. Kan Mana sudah- ini LCD-nya gitu. Kan sudah ada penutup tirai-tirai. Tapi aku takut Mbak Panca nanti ada yang marahin, nanti kan pulangnya jemaat siapa ya LCD-nya, siapa ya LCD-nya Anaknya Bu Kris. Iya. Nah kan aku jadi takut kayak gitu Mbak. Loh, kamu jangan insecure gitu toh. Ya apa Mbak? Coba lakukan semampumu dulu. Tapi lo kan kayak Mbak Reni, Iska gitu kan kayak udah pro gitu di LCD kan. Aku kan baru pertama kali jadi aku nggak mau, aku takut nih Mbak. Loh. Insecure aku. Jangan insecure.
Tapi kamu bahas insecure itu, tahu nggak sih apa insecure itu sesungguhnya? Iya kayak gak percaya diri gitu gak sih mbak? Aku Oh. kan tadi kayak gak percaya diri, aku soalnya merasa gak bisa. Oh enggak. Jadi ya yang kutemukan Hmm? kemarin searching tentang Wes. insecure, asik. Insecure itu adalah rasa cemas, rasa takut, rasa yang menyebabkan seseorang untuk merasa malu, minder, bersalah, kurang percaya diri, Khawatir Heeh. gitu. Oh. terus menilai diri sendiri, sehingga itu menimbulkan rasa nggak percaya diri, rasa depresi gitu. Jadi insecure ini tuh dasarnya dari rasa-rasa buruk lainnya, depresi, nggak percaya diri, suka menghakimi diri sendiri, kayak gitu. Itu dasarnya insecure ini. Walah kayak Dan gitu. insecure ini sebenarnya itu wajar dirasakan semua orang, karena Jadi cewek, cowok itu Heeh. sama aja mbak. kecil, besar, tua, muda itu wajar untuk merasakan insecure ini. Kan bisa jadi kan nggak bisa ya? Kan kita tanya kan, Nggak bisa ya? kita hadirkan Ken ya, oh enggak ya. Nggak ada. Jadi insecure ini itu harus segera diselesaikan, karena kalau berlarut-larut akan menimbulkan rasa-rasa depresi yang lain, rasa-rasa jahat, rasa-rasa buruk yang lain, kayak gitu sih. Jadi kamu kayak tadi ya, kamu udah merasa insecure, segera selesaikan, jangan ditunda-tunda. Gitu ya, Mbak? Lah tapi sekarang kan aku sudah tahu itu apa itu insecure, tapi aku Ya, nggak aku tahu. juga udah tahu. Tapi aku nggak tahu proses insecure ini tuh bisa timbul di perasaan manusia itu gimana gitu. Awal mulanya Oh, itu gimana ya bisa gitu. muncul Prosesnya gitu ya? itu gimana gitu, nggak tahu. Nah, kalau insecure itu sebenarnya itu muncul dari otak kita sendiri teman-teman. Nah, dalam tubuh kita itu kan kita punya sistem hormon. Jadi misalnya hormon yang menghasilkan kebahagiaan, happy, terus ada yang menghasilkan sedih juga. Nah, ada juga hormon yang membuat kita merasa insecure itu. Nah, siapa yang menghasilkan hormon? Jadi otak kita adalah yang merangsang buat tubuh kita menghasilkan hormon insecure itu kayak gitu. Jadi insecure itu berasal dari sebenarnya pemikiran-pemikiran kita yang bikin akhirnya insecure muncul kayak gitu teman-teman. Nah, berarti insecure ini bisa dilawan dong ya sebenarnya. Bisa dong, tapi sebelum itu insecure itu ada tanda-tandanya nggak sih mbak? Kayaknya ada. Harusnya ada ya? Dari yang ku browsing, iya. Dari yang ku dapatkan, jadi beberapa tanda insecure yang ada di tubuh manusia adalah seperti ini. Nanti orang itu akan merasa tidak percaya diri. Oh, kayak aku tadi kayak ya? Mbak Dian tadi merasa bahwa dia, aku nggak bisa, aku jelek, aku kentang. Aku kentang, aku Diam. diam. Aku pikir aku kentang, aku diam. Bukan Oh ya? iya ya. Yang pertama, tidak percaya diri, itu yang akan ditimbulkan oleh insecure. Lalu yang kedua, orang itu akan menjadi antisosial, di mana dia akan menjauhi interaksi dengan sesamanya. Gak mau keluar rumah kayak gitu. Padahal kita tahu kan manusia itu makhluk sosial. Jadi kalau seumpama orang itu sudah insecure dan akhirnya dia menarik dirinya dari lingkungan sosial, ya akan berdampak buruk gitu. Dia akan menjadi kesepian mungkin atau hal-hal selain sebagainya. Iya, jadi gitu. kayak dia nggak merasa sendiri, terus akhirnya nggak ada tempat buat cerita misalnya. Akhirnya kan membuat dia berpikiran yang aneh-aneh. Lebih buruk. Daripada aku sendirian di dunia ini, mending aku pergi saja kayak gitu. Iya kayak gitu. Jadi Wow. itu adalah tanda kedua. Lalu tanda yang ketiga adalah dia tidak ingin keluar dari zona nyamannya. Ya kayak tadi itu kan karena dia sudah terbiasa untuk mengucilkan dirinya sendiri, akhirnya dia nggak ingin untuk keluar dari zona nyamannya. Jadi mending aku daripada aku LCD, aku tak jadi jemaat aja. Udah Kayak nyaman gitu. jadi jemaat, hanya menonton gitu. Lebih merasa aman kan soalnya di Iya zonanya. sih. Jadi dia nggak mau keluar dari zona nyaman. Lalu yang keempat, yaitu dia suka membandingkan dirinya dengan orang lain. Jadi kayak aku ya suka membandingkan, oh Dian kentang berkualitas tinggi Ya gitu ya. dan aku kentang Impor. impor dari surga. Begitu. Jadi kayak gitu. Jadi orang yang insecure biasanya akan lebih banyak membandingkan dirinya sendiri dengan Iya sih. orang lain. Kan banyak nih ya mbak ya, selama pandemi ini kan
TikTok lagi merajalela nih. Kayak banyak banget yang orang-orang glow up gitu kan. Tambah putih, tambah cantik. Sedangkan kita masih burik gitu ya, masih dalam keburikan kita gitu. Akhirnya yang membedakan, kok mereka bisa glow up, aku burik kayak gitu kan. Dia bisa lebih cantik, kenapa aku tambah gendut kayak gitu Iya, mungkin. Atau kayak tadi, Dian waktu disuruh LCD, nggak bisa aku kayak Mbak Reni atau Iska yang sudah pro LCD, gitu. itu ya kayak gitu, itu namanya membandingkan diri. Ya dulu waktu aku atau Iska atau Adiel atau yang lain pertama kali LCD, kami juga nggak bisa. Kami juga berusaha untuk belajar dari awal. Kayak gitu. Jadi jangan membandingkan diri. Lalu yang terakhir adalah haus akan pujian. Oh, Biasanya- haus bukan haus air. Bukan Ya. haus firman Tuhan juga. Jadi di sini adalah haus pujian dan pengakuan dari orang lain. Jadi ya misalnya di gereja ya, di lingkungan gereja dalam pelayanan ada orang itu mungkin di gereja kita nggak ada, amin. Amin. Jadi orang itu pelayanan hanya untuk pengakuan dari orang lain agar terlihat bahwa dia itu bisa, terlihat bahwa dia itu anak Tuhan yang rajin, terlihat bahwa dia itu Berbakat, punya banyak bakat gitu. kayak gitu, dia mau show up aja. Tapi itu adalah tanda-tanda insecure teman-teman. Jadi seumpama kita nggak insecure, kita itu akan melakukannya itu untuk diri Diri kita kita. sendiri minimal dan juga untuk Tuhan. Jadi kita mau Tuhan senang atas pelayanan kita, kita juga akan bahagia atas pelayanan kita tanpa mendengar atau menerima pujian, mengharapkan pujian dari orang lain kayak gitu. Itu tanda-tanda dari insecure. Insecure. Lah, Terus Mbak Ren kan udah tahu nih kita tanda-tandanya apa aja gitu. Dan mungkin teman-teman di sini, teman-teman di rumah yang lagi dengerin merasa gitu, waduh ini tandaku, jadi aku insecure kayak gitu. Nah, aku juga sih kayaknya, tadi kan ada beberapa yang aku nggak percaya diri aku gitu juga ya, aku Wes. kentang impor. Iya gitu ya. Nah, gimana sih Mbak cara ngatasinnya? Kan aku udah tahu kalau insecure itu ternyata penyakit mental gitu, dan aku nggak mau gitu kan. Nah, gimana sih cara ngatasinnya gitu? Jadi di sini aku punya beberapa cara untuk mengatasi rasa insecure secara psikologis. Oke. Itu pertama adalah dengan meningkatkan rasa percaya diri. Jadi kita harus meningkatkan rasa percaya diri dengan memulai hari kita dengan menyemangati diri kita. Jadi seumpama Di kaca gitu. di kaca atau waktu selesai doa pagi gitu, oh aku bisa kayak gitu, aku bisa melalui hari ini, aku Oke. cantik, aku nggak gendut, Aku berharga. aku Wena. berharga, aku banyak yang sayang Wena. kayak gitu. Walaupun jomblo Aku tapi kentang tapi aku kentang berharga. berkualitas gitu. Gak apa-apa, kita kentang tingkat tinggi. Iya, nggak apa-apa, kentang berkualitas. Kayak gitu. Jadi tingkatkan rasa percaya diri kita yang pertama. Yang kedua adalah jangan membandingkan diri dengan orang lain. Kita biasanya kalau sudah insecure, kita akan cenderung membandingkan diri dengan orang lain kan, dan itu akan menambah tingkat ke negatif thinkingan kita. Oh, Kayak iya, gitu. iya, iya. Dan negatif thinking itu akan merembet pada hal-hal lain kayak gitu. Lalu yang ketiga adalah temukan kelebihan diri sendiri. Nah, dengan cara temukan hobi. Mbak Dian hobinya apa? Kesenangan. Aku hobinya tidur. Itu bukan hobi. Tidur dan makan. Itu Bukan sama ya? kayak Bukan. saya. Banyak baru di hobiku menyanyi, menari, kayak gitu. Ya, kayak gitu. Itu dikembangkan untuk melayani Tuhan juga bisa. Mungkin kita nggak bisa nyanyi, tapi kita bisa nari. Iya, kan setiap orang punya bakatnya masing-masing ya Mbak Erin. Masuk ke kelas tamborin, atau nggak bisa nari tapi bisa nyanyi, masuk ke kelas WL dan singer. Oh, Weh, nah, bisa. bisa kayak gitu. Jadi temukan kelebihan kalian dan itu kembangkan. Lalu yang keempat adalah fokus untuk menjadi diri sendiri. Selain jangan membandingkan diri sendiri dengan orang lain, tetaplah fokus pada diri sendiri. Jangan kayak aku nggak bisa ini, aku nggak bisa itu, karena
kamu suka membandingkan diri pada orang lain, tapi kalau kamu fokus pada dirimu sendiri, kamu menyadari dirimu sendiri, kamu menyadari kelebihanmu sendiri, kamu menyadari bahwa kamu itu berharga, ya kamu akhirnya akan tercipta pikiran positive thinking. Yap, betul. Dan itu akan melawan insecure kita. Lalu yang kelima adalah Terakhir Mbak. belum. Belum. Yang kelima Oh, ada ya. 6. Ada 6. Yang kelima adalah ingat hal baik yang pernah dilakukan. Jadi seperti tiba-tiba di jalan kita memberi makan kucing, memberi makan renen di gereja. Tapi karena makanan renen habis, jadi belum dikasih makan. bagi teman-teman yang mau berdonasi, Silakan di sini ada nomor rekening dari SOC. jadi seperti itu. Atau menolong nenek menyeberang jalan. Jadi diinget-inget terus buat apa Mbak kalau misalnya aku udah nginget gitu. Ya, aku pernah menyelamatkan semut dari tenggelam gitu. Semutnya tenggelam. Jadi itu akan menjadi reward kita sendiri. Gak perlu diungkapkan kepada Yan aku tadi menyelamatkan semut loh, gitu Iya. gak usah. Oh, nggak usah, gitu. Tapi tetap menjadi kayak reward diri sendiri bahwa kita itu hebat, bahwa kita itu gitu. juga Ya ampun aku baik ya ternyata aku gitu. baik, Oh, gitu. kayak gitu. Iya. Lalu yang terakhir adalah kenali insecure. Kalau sudah kita kenali insecure, kita kan insecure bermacam-macam kan. Kayak aku insecure di penampilan, atau aku insecure di pendidikan, atau aku insecure gak punya apa atau apa. Punya bakat, aku gak punya bakat itu. Dia pintar, aku gak pintar. Pinter kayak gitu. Itu dikenali lalu diselesaikan kayak gitu. Lah, ini adalah mengatasi rasa insecure dengan sisi psikologis. Lah, aku pengen tahu apakah di Alkitab juga membahas tentang insecure ini ya? Ada nggak ya kira-kira? Kayaknya ada. Seharusnya ada. Oh, ada ya? Ada dong. Ada dong. Kan Alkitab adalah jawaban dari segala jawaban. Iya, kayak benar. gitu. Nah, di Alkitab sendiri itu ternyata ada teman-teman yang membahas tentang insecurity. Terutama mungkin ya banyak sih kayak tadi penampilan atau mungkin kemampuan kita kayak gitu kan. Misalnya kayak Musa ya. Iya. Dia sama Tuhan disuruh untuk membimbing bangsa yang besar, bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Tapi awal mula dia juga merasakan keadilan. Tuhan, aku nggak bisa Tuhan gitu. nggak Aku mampu. bukan siapa-siapa, aku siapa? Aku kayak gitu bukan kan. orang yang bisa ngomong. Aku bukan orang yang bisa kayak orang-orang itu akan ngikuti kata-kataku kayak gitu, kayak enggak. dia ragu sama dirinya sendiri gitu. Kalau misalnya umat Israel mau gak sih nurut sama aku? Kayak gitu. Tapi pada akhirnya toh Tuhan mampukan Tuhan kan? kuatkan kan, Tuhan hilangkan keraguannya kayak gitu. Nah, awal mulanya itu ternyata di Kejadian. Nah, pasti teman-teman tahu kan ya cerita di Kejadian kalau misalnya Tuhan menciptakan kita serupa dengan gambarannya atau imago Dei kan. Nah, dari situ lanjut ke Kejadian 3, manusia berdosa. Jatuh dalam dosa ya. Nah, dosanya itu adalah salah satunya itu ya insecure ini teman-teman. Jadi kita nggak mensyukuri, kita nggak menghargai pemberian Tuhan. Udah diciptakan serupa gambarannya kan, udah diciptakan kayak gitu, terus udah dikasih kemampuan, tapi kita nggak mensyukuri kan kayak gitu. Nah, dari situ akhirnya Tuhan kasih jalan keluar juga teman-teman. Setelah jatuh dalam dosa, kita insecure, Tuhan kasih jalan keluar. Iya, Tuhan baik kan. Luar Tuhan biasa. Tuhan baik sekali itu. Nggak paham aku juga. Tuhan menyelesaikan masalah kita gitu Iya ya. gitu ya. Gimana Padahal caranya? kita yang bikin masalah, tapi Tuhan yang kasih jalan Menyelesaikan. keluar gitu. Luar biasa. Nah, Tuhan kasih jalan keluar. Nah, yang gimana pertama itu, itu di Mazmur 139. Tuhan ciptakan semua orang itu dengan keunikannya masing-masing. Kayak tadi mungkin seperti jelasin kalau misalnya ada yang bisa nari tapi nggak bisa nyanyi, ada yang Pinter matematika, tapi pinter bahasa Inggris. tapi nggak pinter bahasa Inggris Iya, kayak kayak gitu. Pinter matematika, pinter bahasa Inggris. Iya, pokoknya Luar kan biasa. semua orang tuh unik gitu teman-teman, punya kemampuannya masing-masing, Semua punya orang nggak sempurna. semua orang itu nggak sempurna, tapi Tuhan yang menyempurnakan Menyempurnakan, nantinya asik. kayak gitu. Nah, yang kedua adalah doa Bapa Kami.
Loh, Teman-teman apa- pasti tahu doa Bapak kami kan? Apa hubungannya insecure sama doa bapak kami nih? Mbak Reni tahu gak doa Bapak kami? Oh, tahu lah. Tahu lah. Kalau misalnya nggak tahu, sekolah minggu membuka pendaftaran buat teman-teman. Tahun pelajaran 2020-2021. Silakan hubungi. Harus tahu ya teman-teman doa Bapak kami. Nah, doa Bapak kami ini kan doanya berfokus pada sosok Bapak. Nah, dari dalam sosok Bapak ini jadi kita itu mungkin kita sekarang merasa insecure kayak gitu kan. Tapi jangan lupa kalau Tuhan tuh selalu ada buat kita, buat teman-teman, buat aku, buat Mbak Reni, dan selalu mendengarkan doa-doa kita gitu. Bahkan keluhan-keluhan yang nggak kita omongin langsung gitu. Iya, Bapak tahu ya. Karena Tuhan tahu Bapak- kedalaman hati kita gitu. Karena Tuhan itu hanya sejauh doa. Benar. Iya enggak sih? Iya, benar banget. Tuhan tahu hati kalian kayak gitu. Jadi jangan takut. Iya, Tuhan benar. mendengarkan doa kalian. Nah, yang ketiga adalah kita ada saat ini, kita bisa berdiri saat ini, kita secantik apapun kita saat ini, dengan bakat apapun kita saat ini, itu semua bukan karena kuat dan gagah kita teman-teman, tapi Benar. karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan Tuhan. buat kita, buat hidup kita kayak gitu. Jadi apapun kalian saat ini, emang kalian apa ya? Dalam kondisi apapun kalian saat ini, dalam kemampuan apapun yang kalian miliki saat Dalam ini, masalah apapun iya, yang masalah kita apapun. hadapi. Ingatlah kalian berharga di mata, Mata Tuhan. Tuhan. Mungkin kalian boleh marah saat ini, itu gak Wajar apa-apa. itu ya? Wajar, karena marah itu kan respon yang Tuhan kasih buat Ha-ha. kalian kayak gitu. Tapi jangan berkubang dalam kemarahan Marah itu, terus, ha-ha. gak boleh teman-teman. Selesaikan marahnya agar menjadi pribadi yang lebih baik. Iya, dia kan tujuan Tuhan tujuannya apa sih, Mbak? Tuhan memberikan Iya, insecure. Jadi dari kesimpulan ini tadi ya, Tuhan memberikan secure itu agar insecure ini menjadi batu pijakan untuk kita. Oh, Bukan untuk menjadi batu, Batu sandungan. sandungan, oke. Jadi misalnya kayak Dian tadi, kan ditunjuk menjadi petugas LCD. Terus dia bilang aku nggak bisa. Kalau Dian tetap menjadikan itu ketidakbisaannya, ketidakmampuannya sebagai batu sandungan, dia nggak akan bisa LCD untuk selama-lamanya mungkin ya. Tapi kalau dia menjadikan ketidakbisaannya menjadi batu pijakan dan dia mau belajar, dia akan mampu dan dia akan melaluinya kayak gitu. ya. Jadi Sekarang kan mungkin- motivasi ya Mbak Ren, ya. jadi Motivasi buat jadi lebih lebih baik ke baik. depannya. Perbaiki kualitas hidup kalian. Jadi mungkin sekarang Dian ditunjuk leader, jadi LCD. Apa nih? Besok dia Apa mungkin ditunjuk menjadi leader ibadah umum. Siap? Waduh. Siap ya besok leader isi worship. Isi worship apa nih? Isi worship. Itu LCD betul. Leader worship ibadah umum ya. Siap? Dalam nama Tuhan Yesus. Yeay. Kita doakan ya. Kok didoakan? Lo biar berhasil. Oh biar gitu ya. sukses. Amin. Amin. Diaminin ya teman-teman. Yeay. Kayaknya itu deh, Mbak. Kita Sudah. katanya ceritanya ini kita Mbak hari ini tuh bahas insecure ya. Iya, ternyata ya. teman-teman. Ya ternyata tema kita hari ini seharusnya awal kita ngasih tahu Ya, tema. udah. Jadi tema kita hari ini adalah insecure. Semoga pembicaraan kita hari ini, sharing kita hari ini bisa membantu teman-teman untuk melalui insecure kita. Apakah Mungkin- sudah membantu? Iya, teman-teman mungkin sedang merasa insecure gitu kan dan butuh jalan keluar gitu. Boleh cerita-cerita ke kita. Ya, boleh cerita-cerita, boleh curhat-curhat. Kalau misalnya mungkin ada pergumulan, doa kayak gitu, mau minta doanya, boleh banget chat aku, chat Mbak Reni atau DM Instagram. DM kita. Instagram GPT Abdiel atau DM Instagram kita. Kayak gitu. Oke. Oke, udah Mbak Ren, Sudah. sebenarnya udah selesai nih. Belum ada, sebenarnya ada satu lagi. Apa nih? Kita mau mengucapkan Oh ya, selamat birthday, tadi ya. happy birthday Denita, happy birthday Mbak Oni, happy birthday Asadi. Yeay, selamat ulang tahun buat teman-teman kita yang berulang Sudah tahun. berulang
tahun. Semoga panjang umur. Sehat selalu, tetap makin dekat dengan Tuhan. Pelayanannya Tuhan makin berkati. Amin. Amin. Ya mungkin kita akan akhiri Ya. KTMBS kita hari ini Kupas tuntas masalahmu bersama bersama SOC. Tetap jaga kesehatan. God bless you all. Hidup yang ku pilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus katakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, karena kehebatanmu, ku tak bertakutkan perkara besar yang Engkau janjikan, Yesus. Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku, oh Yesus. Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang tak pernah jauh-jauh di sisiku, Kau sumber kuatku. Hidup yang ku pilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku akan katakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, karena kehebatanmu, oh, ku akan tentukan perkara